Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Padahal ini sudah puasa berapa hari ya, tapi masih semangat? Masih. Oke. Liku puasa nggak? Puasa. Oh, puasa apa? Lendang. Ada apa puasa lendang? Kadang, nggak ada. Puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Aku kan masih latihan. Oh, masih latihan. Oh ya, boleh masih latihan ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Syukur alhamdulillah ketemu lagi nih dengan Bunda Lika dan Liku. Baik, kali ini kita masih membersamai nih dengan anak-anak dari Masjid Jogokarian. Iya, masih dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Masih semangat ya? Puasanya masih penuh? Masih enggak ya? Masih. Kalau teman-teman dari Masjid Jogokarian hebat. Oh iya, enggak kayak aku. Ya, masih latihan ya. Baik anak yang soleh dan soleha. Syukur alhamdulillah bertemu lagi untuk mendengarkan kisah tentang 25 nabi. Kemarin dengan Bunda Lika sudah pernah dengar kisah siapa kemarin? Masih ingat Bunda Lika berkisah tentang nabi siapa? Ayo. Waktu Ramadan awal. Ada yang ingat enggak? Liku ingat enggak? Aku? Iya. Ingat enggak? Lali. Udah ya, malah lali. Coba teman-teman yang di rumah ada yang ingat kisah Nabi siapa waktu dengan Bunda Lika kemarin? Nabi Yakub. Pinter, Nabi Yakub. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang nabi tapi juga seorang raja. Wah, hebat toh? Ada. Siapa? Nabi Zulkifli. Yuk kita saksikan bersama. Anak-anak yang soleh dan solihah, Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Zulkifli diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Arami dan kaum Amori. Nah, anak-anak, ketika itu Nabi Zulkifli menginjak dewasa. Di masa Nabi Zulkifli dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yasa. Raja Yasa sudah sangat tua, tetapi sayang beliau tidak dikaruniai anak. Maka suatu hari Raja Yasa pun gelisah. Aku sudah sangat tua. Tapi aku belum punya keturunan. Bagaimana nanti kalau aku mati, siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Anak-anak, kemudian Raja Yasa pun mengumpulkan seluruh rakyatnya di sebuah alun-alun yang luas. Di sana Raja Yasa pun berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, aku sudah semakin tua. Kalian tahu, aku tidak juga mempunyai keturunan. Aku ingin salah satu dari kalian menggantikan aku menjadi pemimpin negeri ini. Tapi aku memberikan 3 syarat. Siapa saja yang memenuhi 3 syarat ini, maka ia bisa menggantikan aku sebagai raja negeri ini." Anak-anak, ternyata Raja Yasa mempunyai 3 syarat agar bisa menggantikan beliau menjadi raja negeri. Syarat yang pertama, ia haruslah orang yang
rajin berpuasa. Yang kedua, rajin sholat malam. Dan yang ketiga, ia tidak suka marah. Ternyata ada 3 syarat yang diberikan oleh Raja Yasa, yaitu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan bisa menahan marah. Kira-kira ada tidak rakyatnya yang bisa memenuhi 3 syarat ini? Semuanya saling berpandangan. Shh. Kamu berani nggak? Aku kan tidak pernah sholat malam. Kamu? Aku juga tidak pernah. Aku aja nek tidur ngebo. Apa itu? Nek tiku kangel. Wah, sama dengan aku. Kalau kamu suka puasa enggak? Enggak. Kalau gitu kita bisa jadi memenuhi syarat. Iya. Ternyata anak-anak, dari sekian banyak orang tidak ada yang mengacungkan jari. Tetapi ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya dengan sangat yakin. Saya siap, wahai raja. Raja Yasa masih belum percaya. Ia mengulangi lagi pertanyaannya. Ayo, ada tidak yang bisa memenuhi 3 syarat dariku? Tidak ada yang mengacungkan jari, tapi pemuda ini mengacungkan lagi. Saya siap, wahai raja. Siapa pemuda ini? Dialah Zulkifli. Akhirnya setelah mengulangi 3 kali pertanyaannya, yang jawab cuma Nabi Zulkifli, maka diangkatlah Nabi Zulkifli menjadi raja menggantikan Raja Yasa. Anak-anak, ternyata ada yang tidak suka kalau Nabi Zulkifli menjadi raja. Siapa yang tidak suka? Anak-anak, ternyata yang tidak suka ketika Nabi Zulkifli menjadi raja adalah iblis. Aku tidak suka Zulkifli menjadi raja. Dia orang yang soleh. Suka berpuasa di siang hari. Suka sholat malam. Dan tidak suka marah. Aku benci dengan orang seperti ini. Aku harus cari cara bagaimana supaya Zulkifli tidak jadi raja. Bagaimana ya? Iblis mencari cara. Aku tahu. Aku akan menyuruh setan untuk menggoda Zulkifli. Dipanggillah temannya setan. Setan, sini. Ya. Ada apa? Kau lihat, itu ada seorang soleh yang mau jadi raja. Ini tidak baik. Aku tidak suka ada seorang pemimpin yang soleh. Lalu gimana? Goda Zulkifli supaya dia tidak bisa menjalankan amanahnya. Caranya gimana? Kamu tuh gak pinter. Aduh, sakit. Sini aku kasih tahu. Zulkifli berjanji supaya tidak akan marah. Kita gagalkan supaya dia marah. Maka dia pun gagal menjadi orang yang soleh yang menjaga amanah. Baik. Baiklah. Tapi kayaknya susah ini. Zulkifli kan suka berpuasa. Suka sholat malam. Aku tidak sanggup. Kamu harus sanggup. Aku nggak berani. Berani ya? Enggak. Nanti aku kasih hadiah. Mah. Berani? Enggak, aku nggak berani. Anak-anak,
setannya nggak mau menggoda Nabi Zulkifli, maka iblis pun yang turun tangan. Aku sendiri yang akan turun tangan menggoda Zulkifli. Nah, anak-anak, singkat cerita, iblis mulai menggoda Nabi Zulkifli supaya ia tidak bisa menjalankan amanahnya yang ketiga, yaitu menahan amarah. Bagaimana caranya iblis menggoda Nabi Zulkifli? Iblis tahu Nabi Zulkifli suka beristirahat di siang hari karena malam hari mau dipakai untuk beribadah. Sedangkan sorenya dia menyelesaikan tugas-tugas kerajaan atau tugas-tugas sebagai pemimpin. Siang hari ketika Nabi Zulkifli tertidur, istirahat, iblis berubah dirinya menjadi orang tua. Pura-pura menjadi orang tua yang teraniaya. Tak, tak, tak. Tak, tak. Nabi, tolonglah aku. Aku adalah orang tua yang teraniaya. Nabi Zulkifli membukakan pintu. Ada apa, wahai orang tua? Wahai Nabi, aku adalah orang tua yang teraniaya. Tolonglah aku. Aku punya masalah dengan kaumku. Wahai kakek tua, datanglah esok hari ketika sore tiba. Aku menyelesaikan masalah-masalahku di sore hari. Datanglah besok. Besok lagi ketika sore hari datang, Nabi Zulkifli tidak mendapati orang tua ini. Tapi ketika siang hari istirahat, orang tua ini datang lagi. Wahai Nabi, tolonglah aku. Aku ingin menyelesaikan masalahku. Pak tua, datanglah besok sore hari. Aku menyelesaikan masalahku di sore hari. Begitu nak, 3 hari berturut-turut orang tua yang jelmaan iblis tadi selalu mengganggu istirahat Nabi Zulkifli. Tiba sampai hari yang ketiga, Nabi Zulkifli berpesan kepada penjaganya. Wahai penjaga, aku akan istirahat. Jika nanti ada orang yang ingin bertemu dengan aku, jangan kau suruh masuk. Aku akan istirahat siang ini. Begitu pesan Nabi Zulkifli. Benar anak-anak, ketika Nabi Zulkifli tidur, maka orang tua yang jemaah iblis tadi datang lagi ingin menghadap Nabi Zulkifli. Tapi kata penjaga, stop! Tidak boleh ketemu Nabi. Nabi Zulkifli itu baru istirahat. Gak boleh masuk. Tapi aku mau menyelesaikan masalahku. Tidak boleh. Pulang. Orang tua ini tetap ngotot mau masuk tapi tetap tidak dibolehkan. Si kakek tua yang jelmaan iblis tadi melihat ada sebuah lubang di kamar Nabi Zulkifli. Karena dia adalah iblis, dia bisa masuk berubah menjadi asap lalu masuk ke kamarnya Nabi Zulkifli. Hai Nabi Zulkifli. Nabi pun terbangun. Hai kakek tua, siapa engkau sebenarnya? Zulkifli, aku pada dasarnya tidak suka kau jadi pemimpin. Aku ingin menggugurkan amanahmu supaya kau malah. Anak-anak, taulah Zulkifli bahwa kakek tua tadi adalah jelmaan iblis. Tetapi berkat pertolongan Allah, Nabi Zulkifli tetap tidak terpancing emosi, dia tidak marah, maka selamatlah amanah yang ia emban supaya menjadi hamba yang tidak suka marah. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu tadi kisah tentang Nabi Zulkifli. Apa coba pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Zulkifli tadi? Yang pertama, anak Islam harus apa? Nabi Zulkifli tadi jadi apa?
memimpin kerajaan. Jadi anak Islam mencontoh sifat Nabi Zulkifli harus siap menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, apa nak yang kedua? Hindari marah seperti Nabi Zulkifli tadi. Kita ingat ada hadis Nabi, jangan suka marah gimana? La tarobob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ulangi sekali lagi ya. Hadis, jangan suka marah. La tarobob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, masih tetap duduk rapi? Oke, untuk anak-anak yang masih duduk rapi, Bunda kasih hadiah lagi. Siap ya? Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, tadi Bunda sudah berjanji nih untuk memberi hadiah kepada anak-anak yang tetap masih duduk rapi di depan. Di depan apa ya Mas ya? Layar ya? Ya ulangi. Di depan layar. Oh, duduk lebih menyimak ya. Oke. Aduh. Ulangi ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, Bunda akan kasih hadiah untuk anak-anak yang masih rapi duduk menyimak. Oke, tadi Bunda sudah sampaikan ya, anak yang soleh dan solehah untuk bisa menahan marah, kemudian seperti Nabi Zulkifli bisa menjaga amanah, kemudian juga sabar dan soleh. Anak-anak tahu tidak? Untuk anak-anak yang suka sabar, suka bisa menahan amarah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nah besok akan dipermudah ketika mendapatkan atau menerima buku catatan amal. Ingat, besok di hari akhir kita akan dikumpulkan di alam mahsyar bersama-sama, kemudian dipanggil satu-satu untuk menerima buku catatan amal. Anak-anak tahu, jika banyak amal baiknya masuk ke surga. Kalau banyak buruknya masuk ke neraka. Nah, dipanggillah yang pertama, namanya Mukidi. Pura-puranya Mukidi ya. Mukidi, di. Maju, ju. Mukidinya maju. Saya malaikat. Ini buku catatan amalmu. Anak-anak, Mukidi pengen masuk surga. Ambilnya pakai tangan kanan. Apa tangan kiri? Kanan. Baik. Mukidi juga siap-siap nih mau pakai tangan kanan. Tapi karena Mukidi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, sama orang tua berani, puasanya ditinggalkan, sukanya marah, tidak bisa jaga amanah. Tangan kanannya berat. Aduh, piye iki? Aduh, pakai tangan kiri aja lah. Shh. Tangan kirinya yang maju. Ambilnya pakai tangan kiri. Shh. Aduh, kok pakai tangan kiri? Malaikat, saya buka ya. Silakan dibuka, Kakak. Dibuka sama Mukidi. Wait, kok jelek-jelek? Dibaca malaikat. Silakan dibaca. Sama Mukidi dibaca. Waduh, 1. Nggak pernah sholat. Aduh, 2. Sholat pisan, delik ke sandal. Aduh, kok ditulis malaikat. Baca lagi. 3. Nggak pernah puasa. Aduh, 4. Nggak pernah ngaji. Aduh, 5. Malaikat, bukuku. Malaikat, bukuku kok ada apinya. Baca lagi. Ma, baca. Aduh, genine. Baca. Oh, iya kok galak banget toh malaikat. Baca lagi. Iya. Tadi sampai berapa ya teman-teman? Oh, 6.
6. Sama adik suka marah-marah. Aduh, 7. Sama ustadznya suka ngece. Aduh, 8. Malaikat, tolong, malaikat bukuku kok ada apinya. Itu karena kau ahli neraka. Ikut malaikat yang itu. Aduh, yang mana? Yang itu. Yang ada tanduknya. Ya, Yang suka marah. ya. Yang bawa pentung. Ya, aduh, dibawalah Mukidi sama malaikat. Malik kemana? Ke neraka. Dipanggil lah yang kedua ini namanya Mbak Nisa, silakan maju. Mbak Nisanya maju. saya malaikat. Mbak Nisa, ini adalah buku catatan amalmu. Anak-anak, Mbak Nisa adalah anak yang Rajin sholat, rajin ngaji, tidak suka marah, sama temennya sayang, sama orang tua hormat, tangan kanannya enteng. Alhamdulillah aku bisa pakai tangan kanan. Malaikat saya baca ya. Silakan dibaca. Dibaca sama Mbak Nisa. Wih, bagus-bagus loh teman-teman. 1. Rajin sholat. Yes. 2. Rajin ngaji. Yes. 3. Hormat sama orang tua. Yes. 4. Sayang sama teman. Yes. 5. Enggak suka marah. Yes. Malaikat aku kemana? Silakan ikut malaikat yang itu. Yang mana? Yang itu. Oh, yang ramah. Ya. Yang suka senyum. Ya. Yang cakep. Ya. Mbak Nisa dibawa malaikat Ridwan kemana? Ke surga. Siapa pengen kayak Mukidi? Oh, enggak ada. Siapa pengen kayak Mbak Nisa? Baik, banyak sekali. Syaratnya apa tadi? Rajin sholat, rajin ngaji, hormat sama orang tua, hormat sama ustadz, tada sayang sama teman, tidak suka marah, tidak suka ngejek, supaya juga disayangi teman dan disayang Allah. Baik anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama kisah tentang Nabi siapa? Zulkifli. Iya, tentang Nabi Zulkifli. Kita contoh sifat seperti Nabi Zulkifli, anak soleh, anak Islam harus siap menjadi pemimpin. Iya, pemimpin. Dan juga menjadi pemimpin yang soleh, yang patuh pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seperti Nabi Zulkifli tadi, kalau siang hari berpuasa. Iya, berpuasa. Kalau malam hari suka sholat malam. Iya, kayak liku. Aku ngorok. Kalau anak soleh, kalau malam di sepertiga malam, sholat seperti Nabi Zulkifli. Iya, insya Allah. Iya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, jangan suka marah. Tadi hadisnya ingat? Gimana ya? La tardop walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Oke, anak-anak yang soleh dan solihah, kita akan akhiri kisah ini. Belum. Lah kok belum gimana? Aku tuh mau nyanyi. Oh ya, karena ini selama bulan Ramadan yang tahun ini 2 kali ketemu Bunda. Kemarin sudah kisahnya Nabi Yakub, sekarang Nabi Zulkifli. Terus nanti insya Allah ketemunya Ramadan depan ya. Iya, makanya tuh aku mau nyanyi. Oh ya, mau nyanyi. Nyanyinya apa? Ya, nyanyi 3M. Oh iya, soalnya masih pandemi ya. Liku nyanyinya mau 3M. Yuk coba. Sama bisa ya? Aku dibantu. Oh iya, dibantu. Piye? Hunda yang satu-satu. Oh ya, oke. Bareng ya. Nanti dijawab ya. Siji tangane dicuci. Loro maskara tinggal. Telu Jogono cara. Siji loro telu koronane layu. 4 5 6 atine pen ayem. 7 8 9 koronane lenga.
10, 11, koronane bablas. 12, 13. Ayo. 12, 13. 12, 13. Wes, orang tak entak. Oh ya sudah. Baik, dari Bunda cukup sekian. Kalau ada salah maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.